welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channel aku bersama Excel di sini. Hari ini aku mau membahas tentang flu dan pilek. Apakah dari teman-teman ada yang masih susah membedakan gejala dari flu dan pilek? Atau apakah dari teman-teman bahkan mengira antara flu dan pilek itu adalah satu penyakit yang sama? Nah, sebenarnya flu dan pilek itu dari segi gejala memang agak sulit untuk dibedakan, guys. Tapi dari penyebabnya itu benar-benar sangat berbeda. Jadi, kalau flu itu disebabkan oleh virus influenza. Flu itu sebenarnya kepanjangan dari influenza, disebabkan oleh virus influenza yang ada 3 macam. Ada influenza tipe A, influenza tipe B, dan influenza tipe C. Ini adalah jenis-jenis virusnya, virus influenza tipe A, virus influenza tipe B, dan virus influenza tipe C. Tapi kalau pilek itu juga disebabkan oleh virus, tapi dia memiliki banyak sekali jenis virus. Tapi yang paling sering menyebabkan pilek yaitu namanya virus ronavirus. Nah, seperti apa sih gejala-gejala antara flu dan pilek? Dan sebenarnya yang paling berat itu yang mana? Sebenarnya kalau dari sisi gejala itu yang berat adalah influenza. Dan kalau influenza itu ketika kita terkena flu, proses kita terkena itu cukup lama, bisa 1 sampai bahkan 2 minggu baru sembuh. Tapi kalau pilek itu cenderung lebih cepat sembuh, paling 1 sampai 2 hari mulai kayak radang tenggorokan, nanti seminggu kemudian itu bisa sembuh. Tapi kalau flu itu lebih lama, dan kalau flu itu menyerangnya secara mendadak langsung gitu loh. Tapi kalau pilek dia kayak bertahap perlahan-lahan. Nah, gejalanya seperti apa sih kalau flu? Nah, kalau flu itu gejalanya yang pertama hidung tersumbat dan berair. Yang kedua sakit tenggorokan. Yang ketiga dia pasti demam, bisa sampai 38 derajat Celcius. Yang keempat itu badannya pegel-pegel, semua otot-ototnya sakit, sendi-sendinya nyeri, pegel linu lah intinya ketika flu. Terus yang kelima itu meriang atau menggigil. Kemudian yang keenam itu ada batuk dan nyeri pada dada. Terus yang ketujuh itu rasa lemah, lesu, pokoknya kayak gak bertenaga gitu. Itu kalau flu. Tapi kalau pilek itu gejalanya lebih ringan. Sama, ada juga gejala yang sama seperti kalau pada pilek itu radang tenggorokan juga, sakit pada tenggorokan, ada batuk, ada hidung tersumbat. Tetapi jarang sekali terjadi badan pegel atau demam. Jadi gejala pilek itu jauh lebih ringan, paling seputar sakit tenggorokan, batuk, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Dan tadi seperti aku bilang, kalau pilek itu jauh lebih singkat untuk penyembuhannya, tapi kalau flu itu bisa lama. Nah, makanya kadang dalam obat-obat flu itu pasti disertai dengan paracetamol, karena rata-rata orang yang mengalami flu atau mengalami influenza itu pasti demam. Tapi kalau pilek dia tidak mesti demam, dan bahkan rata-rata itu tidak demam sama sekali, dan tidak ada nyeri otot, tidak menggigil, benar-benar cuma sakit tenggorokan, batuk, hidung tersumbat, bersin-bersin, tapi dia tidak sampai demam, tidak sampai lemes, tidak sampai badan pegel-pegel. Jadi benar-benar memang gejalanya lebih ringan. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk mengobati flu dan pilek? Nah, dengan cara beristirahat yang banyak, kemudian makan makanan yang bergizi. Dan sebenarnya untuk penyakit flu dan pilek ini adalah self-limiting disease, di mana penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya dengan bantuan imunitas kita. Sehingga yang kita butuhkan sebenarnya adalah beristirahat yang cukup. Lambat laun nanti tubuh kita akan berproses, imunitas kita akan berproses, dan kita bisa sembuh. Tapi bisa juga kita bantu dengan obat-obatan yang bisa kita beli bebas di apotik. Obat-obat pilek, obat-obat flu itu ada banyak di apotik. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya di video selanjutnya untuk obat
pilek, untuk obat batuk. Kemudian cara mencegah flu yang lainnya, mencegah flu dan pilek itu bisa dengan minum air putih yang banyak, serta makan buah-buahan, makan makanan yang bergizi, dan intinya itu harus beristirahat yang cukup. Kemudian pencegahannya itu rajin cuci tangan, kalau mau makan setelah buang air itu harus rajin cuci tangan. Kemudian hindari untuk menyentuh area wajah, utamanya mata, hidung, dan mulut ketika lagi berada di luar rumah, ketika merasa bahwa tangan ini sebenarnya kotor ya. Jadi benar-benar menghindari area wajah. Kemudian menjaga jarak dengan orang lain, karena kita tidak tahu ya orang ini ada sakit apa enggak, jangan sampai kita tertular. Kemudian jangan satu alat makan dengan orang rumah kalau misalnya ada yang flu atau pilek, karena ini bisa menular seperti itu. Kemudian kalau bisa itu vaksin setiap tahunnya untuk vaksin flu, seperti itu guys. Oke guys, sekian dulu informasi dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada kurang-kurangnya atau ada informasi yang miss, boleh teman-teman tambahin, boleh teman-teman koreksi di kolom komentar, karena kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar ya guys. Sekian dulu video ini guys. Semoga video ini bermanfaat. Bantu aku untuk ngembangin channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. See you for the next video. Bye-bye.